Laga antara Timnas Indonesia versus Irak berkesudahan dengan skor 0-2 untuk kemenangan Irak. Singa Mesopotamia menang 2-0 berkat gol penalti Aiman Hussein dan Ali Jassim. Hasil itu membuat Irak untuk sementara mengoleksi nilai sempurna 15 dari 5 laga. Mereka belum tersentuh kekalahan maupun seri. Anak asuh Yesus Casas pun dipastikan melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menyegel status juara grup F lantaran poinnya tidak mungkin terkejar 3 tim lain. Sementara itu, Indonesia berada di posisi 2 dengan nilai 7 dari 5 laga. Kans untuk lolos masih terbuka lebar bagi skuad Garuda. Laskar Garuda harus meraih kemenangan besar atas Filipina demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Filipina baru saja kalah atas Vietnam di Stadion Mai Dinh. Tim Wing berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Vietnam mengoleksi 6 poin di posisi ketiga sedangkan Indonesia masih di posisi ketiga dengan poin sama 7. Hernando Ari menjadi sorotan setelah melakukan 2 blunder di laga tersebut. Hernando melakukan 2 kali blunder pada laga lawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Blunder pertama dilakukan Hernando Ari Sutaryadi saat menjatuhkan pemain Irak di kotak penalti Timnas Indonesia. Beruntung, tendangan Aiman Hussein pada menit ke-74 melambung. Penjaga gawang Persebaya Surabaya kembali melakukan blunder yang berakibat fatal pada menit ke-88. Bola yang ada di kakinya berhasil direbut oleh Ali Jassim hingga akhirnya menjadi gol kedua untuk Irak. Shin Tae-yong memahami bahwa mental Hernando saat ini tengah terpuruk akibat kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk tidak mengajaknya terlebih dulu berbicara. Langkah ini diambil pelatih asal Korea Selatan tersebut bukannya tanpa alasan. Menurut STA, Hernando merupakan pemain yang mudah kepikiran sehingga perlu cara khusus menanganinya. Maka dari itu, Shin Tae-yong tidak akan berbicara kepada sang pemain untuk beberapa hari. Dari unggahan di laman Instagram Ketum PSSI Erick Thohir terlihat Hernando Ari kecewa dengan kesalahannya sendiri. Bahkan, dia cukup lemah saat berdiri dari kursi di ruang ganti timnas. Akibatnya, Erick harus memberikan motivasi tambahan untuk pemain tersebut. Termasuk agar semua pemain bisa segera bangkit dan menatap laga ke depannya. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa kesal dengan permainan anak-anak asuhnya. Apalagi blunder Hernando serta kartu merah Jordi Amat membuat Indonesia bermain dengan 10 orang di menit 60. Meski kalah, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti banyaknya kesalahan yang dilakukan pemain Timnas Indonesia. Seharusnya menurut Shin Tae-yong, tidak sepatutnya para pemain Timnas Indonesia melakukan blunder. Kekalahan dari Irak itu membuat Timnas Indonesia belum lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menyisahkan 1 pertandingan lagi di grup F dengan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Shain Patinama curhat soal perasaan yang selalu dibeda-bedakan antara pemain asing dan lokal. Shain Patinama diwawancara pada sebuah acara salah satu sponsor Timnas Indonesia. Dia menyayangkan soal perbedaan tersebut. Padahal menurutnya baik pemain lokal dan naturalisasi sama-sama memperkuat Timnas Indonesia. Saya merasa kita selalu sering dibedakan pemain antar pemain lokal dan naturalisasi, kata Shain Patinama. Shain Patinama sendiri menegaskan dirinya bahkan masih punya keluarga yang berasal dari Indonesia. Dia bahkan tumbuh besar dengan nilai-nilai budaya Indonesia dari orang tua. Terbukti ia tetap memakai nama Patinama. Pemain belakang anyar Timnas, Kelvin Verdong yang kemarin, Selasa 4-6, sah menjadi WNI. Dipastikan siap membela skuad Merah Putih di laga terakhir Indonesia di putaran kedua zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, pada 11 Juni mendatang. Kepastian itu diperoleh setelah proses peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI sudah mendapat persetujuan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat persetujuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia, AFC, Rabu 5 Juni. Dengan pengesahan FIFA tersebut, dan AFC pun telah mengetahuinya, maka legalitas pemain kelahiran 26 April 1997 untuk merumput bersama Timnas kuat secara hukum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada FIFA.
Kehadiran Verdong tak hanya menambah lagi kekuatan lini belakang timnas, tapi juga membuat persaingan sehat terjadi bagi para pemain yang ingin membela Garuda. Termasuk Verdong, saat ini, tercatat ada 12 pemain di posisi defender. Mulai dari Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Choeon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam.